Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Untuk kali ini we are speaking about oil crude using time frame weekly. Di time frame weekly ini seperti yang teman-teman ketahui bahwa 110.39 saat ini menjadi harga yang ditawarkan di market untuk potensi crude oil dengan tertingginya ada di 114.23. So secara technically belum ada view atau pandangan akan terjadinya satu fase divergent di area ini, dan kalau kita melihat bahwa ini menjadi satu potensi 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kalaupun ini menjadi 1,5, tidak adanya satu potensi divergent di area inilah mengakibatkan bahwa oil dalam jangka waktu ke depan dia masih akan bisa continue another higher lagi. Alasan utamanya juga karena mungkin potensi perang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tetapi lebih daripada itu melihat dari technically, kita kalau melihat secara technically kita bisa asumsikan bahwa ini adalah semacam potensi terjadinya wave 1 di area ini, and then disusul dengan adanya wave 2. Adanya wave 1 di area ini, and then wave 2. So it just started to new level of higher, jadi hanya menjadi satu starting point untuk kembali naik. Saya masih berasumsi bahwa secara technically kita melihat adanya potensi yang sangat tinggi sekali di area weekly ini ya. Kemudian perhatikan juga potensi di Bollinger Band yang menghadap ke atas dan ke bawah. Ini menandakan bahwa kenaikan daripada oil masih akan sangat-sangat tinggi sekali. Jadi belum adanya view dia mengarah ke atas seperti ini, sehingga nanti akan sama-sama ke atas seperti ini. Contoh, ini sudah seperti mengarah ke bawah ya. Di area ini yang bertemu, ini menandakan bahwa downtrendnya ini akan segera berhenti untuk melanjutkan apakah di sisi ini kembali potensi lower atau potensi upper seperti itu. Dan kenyataannya setelah adanya Bollinger Band yang mengecil, akan ada satu hentakan yang cukup. Jadi seperti ini, kalau Bollinger sudah mengecil atau mengucuk seperti ini bertanda bahwa soon as possible akan ada satu hentakan yang cukup kuat, entah itu hentakan price ke atas ataupun hentakan price ke bawah. Sama halnya dengan yang terjadi di sini, dan ternyata memang hal itu terjadi. Ketika Bollinger mengecil seperti ini, hentakan yang terjadi adalah saat itu adalah price turun hingga ke level $10 per barrel. Nah, begitu juga dengan yang terjadi nantinya di sini. Ini belum ada view akan ada hentakan yang baru lagi, dalam artian kenaikannya ini apabila dalam weekly ini dia close di atas Bollinger Band, ini menandakan bahwa momentum kenaikan daripada crude oil masih cukup sangat tinggi sekali. So price juga masih berada di atas mid BB, juga masih berada di atas ME. Ini adalah ME dan mid BB teman-teman. Jadi
penurunannya pun saya melihat adanya satu potensi yang ya tidak begitu signifikan, uh, hanya untuk secara, kalau kita lihat, kita coba lihat secara time frame daily. Oke. Nah, sama halnya yang terjadi di daily. Di daily ini pun juga tidak jauh beda, tetapi ini daily dia sudah close di atas Bollinger Band, yang menandakan bahwa momentum untuk potensi kenaikan masih sangat sangat tinggi. Bollinger Band menunjukkan potensi pointing low, masih pointing low, belum mengarah ke atas. Ini sebagai pertanda bahwa kenaikan daripada crude oil masih akan berlangsung di daily. Setelah adanya satu Bollinger Band yang mengerucut, yang menguncup seperti ini, terjadi satu hentakan penurunan yang hanya beberapa saat saja, kemudian dilanjutkan dengan kenaikannya hingga sampai level 109 hingga saat ini. Oke, kemudian kita melihat secara time frame di 4 hour. This one di 4 jam ini nah seperti yang saya sampaikan tadi di weekly, bahwa kalau dia mengarah seperti ini yang tadi di bawah tadi, ini menandakan bahwa potensi untuk berhenti secara hampat dia akan segera terjadi. Jadi potensi ini naik seperti ini malah menandakan bahwa memang trennya adalah masih up ya. Walaupun kita lihat di sini sudah ada satu potensi bearish engulfing, tetapi karena trennya dia masih menghadap ke atas. Sekali lagi, tren di price itu bisa dilihat melalui Bollinger Band. Kalau Bollinger Bandnya dia mengarah ke atas seperti ini, maka potensi yang paling tinggi adalah potensi uptrend ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini saya melihat adanya potensi kenaikan cukup tinggi. Ini pun kalau dia turun, saya malah expected bahwa penurunannya hanya akan sampai di area middle BB dan MA saja. Jadi hanya masuk ke area ini, kemudian continue another higher lagi ya. Belum ada tanda-tanda bahwa oil akan jatuh. Gapnya pun yang terjadi juga apakah dia bisa menutup gap di harga ini. Nah, pertanyaan ini sepertinya melihat secara technically belum akan bisa terjawab dalam jangka waktu yang sangat pendek ya, karena memang potensi secara fundamental ya, secara fundamental masih sepertinya belum akan mengizinkan crude oil akan berada di kisaran, kembali ke kisaran 92 ya. Tetapi saya expectednya malah dia hanya akan sampai di harga ini, turun untuk kemudian melihat adanya, kita lihat akan ada potensi bullish engulfing seperti ini ya. Seperti ini ada bullish engulfing. Inilah chance kita untuk buy lagi crude oil hingga akan tembus di atas ini. Dan sebab apa? Belum ada potensi divergen di dua RSI ini. RSI belum menunjukkan adanya tanda-tanda untuk divergen, jadi masih sangat tinggi untuk bisa lanjut lagi pointing up di oil. Oke teman-teman, nah oleh karenanya yang sangat perlu kita perhatikan adalah ini adalah WhatsApp number saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan tentang oil ke depan atau berkaitan dengan hal-hal lain, komentar yang lain yang perlu disampaikan, silakan bisa menyampaikan dengan komentar di bawah. Oleh karenanya kita berharap bahwa dalam jangka waktu dekat, kalaupun seandainya nanti
oil akan berada di kisarannya adalah kisaran ini. Saya justru akan expected dia hanya menyentuh daripada MA untuk kemudian kembali naik. Ini baru nanti akan kemungkinan besar akan terjadi satu potensi divergence sebelum dia continue another low lagi ya. Nah, setelah itu kembali up seperti ini ya. Ini bukan technical secara halu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang Bang jangan memberikan satu technical halu Bang ya memang kita tidak memberikan technical yang halu karena memang melihat dari kondisinya seperti itu. Kita baca secara Elliott Wave, selama tidak ada potensi divergence ya seperti ini yang terjadi ya. Selama tidak ada divergence maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi technically ini fundamental pun juga kebetulan mendukung gitu loh. Nah lalu pertanyaannya apakah dari sini dia bisa naik langsung tembus kata bisa. Dia tidak perlu, oil itu tidak perlu berada di MA ya, atau middle Bollinger Band. Dia dari harga ini mungkin besok atau nanti langsung dari sini dia terbang, bisa saja terjadi kan seperti itu. Jadi tidak perlu melihat ini harus berada di middle point BB atau berada di MA, itu tidak perlu. Tetapi kita melihat bahwa selama ada chance bahwa price masih berada di atas middle BB maupun MA, maka trendingnya adalah trending uptrend. Hanya itu saja yang kita ketahui. Dan sekali lagi uptrend ini bisa diketahui juga dari fase yang namanya adanya support resistance ya. Ini penting, support resistance ini biasanya kalau teman-teman memakai indikator menggunakan support resistance ya pergunakanlah dengan sebaiknya, karena support resistance ini sangat menentukan sekali kemana kira-kira harga ini akan touching. Nah touchingnya ini bisa menjadi satu stasiun pemberhentian sementara sebelum melanjutkan kinerjanya. Jadi contoh di sini 10366 price crude oil dia bisa tembus masuk ke arah ini. Ini ada stasiunnya yang pertama ya. Pertanyaannya sampai tidak di stasiun yang kedua. Kalau tidak stasiun yang kedua tidak sampai, trennya masih naik, maka dari stasiun ini entah itu dia akan turun beberapa saat, ini masih akan bisa melanjutkan untuk potensi kenaikan lagi. Jadi seperti itu ya. So kalau ini di break, yang terakhir ini di posisi 9017 atau 8767 di break, maka ya stasiunnya nanti akan berubah, trennya akan berubah. Karena apa? Tren naik itu apabila puncak atau bukit itu di break seperti ini. Kalau puncak sudah di break, maka trennya akan menjadi satu tren kenaikan. Sama halnya apabila lembah di break, ini lembah. Jadi kalau nantinya price tembus daripada ini, maka trennya otomatis akan berganti menjadi satu potensi tren untuk penurunan. Oke. Itu teman-teman sedikit penjelasan tentang bagaimana mempergunakan salah satu indikator support resistance, bagaimana mempergunakan Elliott Wave, bagaimana mempergunakan indikator Bollinger Band. Tetapi main system yang kita perlu gunakan tetap adalah mempergunakan main system sebagai Elliott Wave ya. Jadi saya masih memakai Elliott Wave sebagai main sistemnya ini untuk menentukan arah market ya selama kalau melihat potensi crude oil dia masih akan terus potensi untuk impuls yang lebih tinggi ya. Jadi kembali ke weekly teman, kembali ke weekly lagi, saya kembalikan ke weekly. Oke. Kembali ke weekly ini. Jadi yang saya katakan tadi bahwa kalau puncak itu sudah di break oleh price, maka yang terjadi adalah pergantian tren. Pergantian tren seperti ini. Ada 3 puncak 1 2 3. Ini sudah di break oleh price, otomatis trennya sekarang adalah tren naik begitu. Nah kemudian ini adanya satu low yang belum di break, maka ya tren
tren up masih belum akan selesai. Karena apa? Ada stasiun yang dia belum berhenti, belum di break ya. Kalau stasiunnya ini tidak di break, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya downtrend. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya. Ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp nomor saya, ini nomornya, dan saya akan dengan sangat senang hati membalas. Apabila ada potensi atau teman-teman yang melakukan satu kerjasama, silahkan langsung komentar di bawah, juga bisa melalui via WhatsApp. Bye bye, have a nice day.